Oke ya, assalamualaikum, selamat sore. Saya ucapkan kepada para teman-teman ya, yang sudah singgah, yang sudah melihat video-video yang saya upload. Terima kasih banyak. Saya mohon dukungannya sekali lagi kepada para teman-teman supaya channel saya ini bisa berkembang ya, dan juga bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Nggak apa-apa, untuk sekarang ini memang untuk yang melihat ataupun yang berkunjung ke channel saya, yang mensubscribe itu masih sedikit, nggak apa-apa. Tapi saya nggak akan putus asa ya untuk memberi ilmu yang sudah saya punya ya. Dan saya tidak pernah menjual ya ilmu-ilmu tentang trading yang sudah saya kuasai, walaupun sedikit, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak ya. Dan saya doakan kepada para teman-teman, semoga selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan dalam segala urusan ya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Oke, untuk video kali ini saya akan membuat video terkait dengan SNR ya, support dan resisten. Bagaimana caranya kita mengenali bahwa support itu kuat, bagaimana support ataupun resisten itu kuat atau lemah ya, untuk penurunan ke atas, untuk penurunan ke bawah ataupun kenaikan ke atas ya. Jadi pertemuan antara dua candle, yaitu merah dengan hijau ya, pertemuan sebuah candle merah ya dan candle hijau, itu adalah sebuah support ya, adalah sebuah support. Ingat ya, support itu dia candle merah dulu baru candle hijau ya. Artinya si candle merah ini kan turun, si candle hijau ini naik. Dan di bawah sini, di candle merah ini adalah batas dia mencapai titik paling bawah ya untuk periode itu ya, untuk harga itu, dan dibalas oleh si candle hijau ini. Dia pergerakannya ke atas ya bukan informasinya, pergerakannya ke atas. Jadi pertemuan dua candle ini, yang dimulai oleh candle merah, yang kedua candle hijau, itu adalah sebuah support. Begitupun sebaliknya ya, ketika candle pertama itu lahir adalah candle hijau ya, candle yang kedua lahir adalah candle merah ya. Oh maaf, sorry ya. Oke, jadi begitu. Jadi lahir yang pertama adalah candle hijau, yang kedua adalah candle merah. Di sini dia adalah sebuah resisten, lahir sebuah resisten ya. Pada basicnya support dan resisten adalah seperti itu. Jika support ya, jika support candle pertama adalah merah, candle kedua adalah hijau. Jika resisten, candle pertama adalah hijau, candle kedua adalah merah ya. Semua candle yang sudah bertemu titiknya itu bisa dikatakan resisten dan support. Nggak harus resisten itu di ujung ataupun di puncak ataupun di paling bawah, enggak ya. Jadi itu sebuah support resisten. Nah, seperti di sini. Lahir candle hijau, lahir lagi candle merah. Ini resisten. Lahir lagi candle hijau. Ini support ya. Ya, ini support. Lahir lagi candle merah. Ini resisten. Ya, paham ya? Paham ya apa yang saya jelaskan? Saya jelaskan sekali lagi. Lahir candle hijau, dibalas candle merah, dia melahirkan sebuah resisten. Lahir lagi candle hijau, melahirkan sebuah support. Lahir lagi candle merah,
melahirkan sebuah resisten, ya. Pada dasar atau basicnya seperti itu ya, support dan resistennya. Tapi kan kita tidak tahu bahwa kekuatan daripada support ataupun resisten yang mempunyai sifat, yang mempunyai arti bahwa support perintah untuk naik, resisten perintah untuk turun. Nah, kita kan tidak tahu support ataupun resisten itu kuat dan enggaknya, kita tidak tahu, ya. Tapi kita bisa menganalisa dari candle-candle yang akan dilahirkan ataupun yang setelah dilahirkan, ya. Contohnya gini, ciri-ciri yang pertama support itu kuat dan enggaknya itu bisa dikatakan ciri yang pertama, dia lahir, kedua candle itu membawa informasi yang sama, ya, membawa informasi yang sama. Contohnya gini, ini lahir resisten, candle hijau ini informasinya ke bawah, candle merah ini informasinya ke bawah. Ini bisa dikatakan kuat, ya, resisten ini kuat dari informasi yang dilahirkan oleh candle itu sendiri ataupun dari body yang terbentuk perbandingan close price dan open price-nya dari candle itu sendiri. Secara body, si candle merah ini dia itu melebihi open price daripada candle hijau. Artinya open price itu ditembus, ya, dan membawa informasi penurunan. Secara ciri-ciri yang pertama kita analisa itu kuat. Terus kenapa bang? Di sini kok dia naik? Nah, ternyata informasi seperti yang dibawa oleh candle itu belum mendukung sebuah kekuatannya resisten yang terlahir dari candle itu, ya. Saya ulangi lagi, lahir resisten, informasinya ke bawah. Kita lihat secara ukuran bodinya, open price-nya, candle merah itu berhasil menembus body open price daripada candle hijau. Secara teori ini sudah kuat, ya. Secara teori sudah kuat, sudah cukup untuk kita itu open sell, sudah cukup. Tapi kenapa di sini merah bang? Di sini hijau bang? Apa namanya, kenaikan bang? Nah, kita cari sebuah dukungan daripada candle yang sudah terbentuk, khususnya resisten ataupun dia turun, ya. Berarti kita mencari informasi di mana letak support terdekatnya pada periode sebelumnya. Untuk apa? Untuk membatasi sejauh mana dia akan penurunan, ya. Oke, kita kecilin lagi. Dan ternyata di sini ada support, di sini ada support, ya. Nah, hati-hati ya, di sini ada support, di sini ada support. Candle setelah terbentuknya resisten memang penurunan, tapi informasinya dia kenaikan, ya. Alah, kepencet lagi. Aduh, ya Allah. Informasinya kenaikan, maaf lah ya. Ini abaikan saja lah, open perdagangan itu abaikan saja, ya. Itu memang benar-benar kepencet. Ini kalau di sini memang rentan saya. Jadi itu, ya. Dia lahir candle merah membawa informasi kenaikan. Di sini sudah ada support, harga terendah pada periode itu, ya. Jadi kita harus hati-hati untuk open posisi sell lagi, ya. Untuk open posisi sell lagi, oke lah. Kalau kita open posisi sell 1 menit, wah profit. Open posisi sell 1 menit itu bagus lah, ya. Artinya profit.
2 menit pun kalau kita open posisinya di sini kita masih profit. Tapi kalau 3 menit kita udah loss ya. Kalau 3 menit itu kita udah loss. Nah, yang kedua apa Bang? Setelah kita mengetahui di sini lahir resisten, kita mencari tahu informasi candle-candlenya itu, terus apa yang mendukung dia itu bahwa dia itu akan turun ataupun naik Bang? Yang mendukung adalah tren. Kita mencari dukungan tren. Tren lagi kuat naik ya, lagi kuat naik. Jadi tren itu dia akan melaksanakan perintah-perintah mana dulu. Kita harus paham ya, kekuatan tren itu nggak bisa disepelekan juga. Ya, tren sedang naik. Di sini itu lahir sebuah resisten. Informasinya ke bawah. Kita open sell selama 3 menit, 5 menit. Ya. Ternyata di sini kita nggak tahu bahwa di sini ada sebuah resisten, ada sebuah support. Ya, di sini ada sebuah support. Kita mengabaikan itu, kita nggak teliti ya, nggak jeli. Dan informasi yang dilahirkan kenaikan. Paham ya apa yang saya jelaskan? Jadi itu ya. Kekuatan support ataupun resisten ketika sudah terlahir itu poin yang pertama, kita harus mencari tahu di mana letak support dan resisten yang mau dituju kembali. Ya, contohnya ini lahir resisten. Kita harus tahu, oh ini lahir resisten, informasinya turun, ini akan turun ya. Tapi sejauh mana dia akan turun? Kita harus cari tahu poin-poin supportnya, harga, batas harganya, benteng-benteng terbawahnya, dasar harga yang sudah pernah dia capai. Ya, artinya support yang pernah dia capai kita harus tahu. Tapi seandainya di sini nggak ada support ya, ataupun supportnya berada di sini, mungkin dia masih akan turun karena masih jauh. Terus poin yang selanjutnya apa Bang yang harus kita analisa? Tren. Ya, tren. Sebuah tren itu memang salah satu poin untuk pendukung kita itu open posisi ya. Jadi kita harus paham. Nah, sekarang gini Bang ya. Tren lagi naik. Ketika kita open posisi hanya mengandalkan sebuah informasi yang dilahirkan oleh candle tanpa kita itu menganalisa, kita mengabaikan sebuah tren, tanpa kita itu memperhatikan sebuah tren, ya kita akan rugi sendiri, kita akan terjebak. Memang pada dasarnya support ataupun resisten itu dukungan yang saya bisa katakan kuat, dukungan terkuat. Tapi dia juga perlu dukungan lain, yaitu sebuah resisten ya, sebuah resisten ataupun support. Paham ya? Nah, seperti ini ya. Ini lagi berjalan nih ya, tren lagi naik. Lahir sebuah resisten. Informasinya ke atas, ini informasinya ke bawah. Kita analisa apa? Analisa body yang dilahirkan oleh candle hijau ini. Ya. Candle ini informasinya ke bawah ya. Nih, candle hijau ini informasinya ke bawah. Ini juga ke bawah. Ini ke atas, ini ke bawah. Di sini lahir support. Dan di sini lahir resisten. Ini informasinya ke atas. Lahir candle ini. Terus bagaimana Bang cara open posisinya? Open posisi sebetulnya itu tergantung jam terbang kita ya. Mau 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, tergantung jam terbang kita. Kalau kita sudah memahami, terbiasa, itu kita akan paham, ini pasti 3 menit ke depan dia akan turun. Kita bisa menganalisa itu. Ya. Nah, kalau kita pemula, kita harus rajin untuk melihat time frame yang lebih besar, yaitu 5 menit. Dia lagi apa dan sedang apa, lagi kemana arahnya, ya, paham ya?
Ini baru terlahir support di sini, baru terlahir support. Ya. Jadi jangan kok kita itu terkecoh di time frame 1 menit juga. Jika kita ragu di time frame 1 menit karena informasi candle yang dibawa itu bertolak belakang daripada support ataupun resistennya ataupun trennya, maka kita lihat di time frame 5 menitnya itu lagi membentuk pola bagaimana candle itu. Dia sudah terbentuk sebuah resisten, sebuah support ya. Resisten ini berhasil ditembus oleh candle hijau. Ya, berhasil ditembus oleh candle hijau. Dan ini candlenya itu secara body itu memang kalau saya pribadi kokoh ya, tapi secara sumbu dia meragukan informasi mau kemana. Dan di sini ada perlawanan, lagi membuat perlawanannya di candle merah yang tengah berjalan ini, membuat perlawanannya dia untuk turun. Ketika dia menjadi candle merah, maka terbentuklah di sini resisten. Ya. Terus bagaimana Bang? Apa itu sudah menjadi konfirmasi? Ya belum juga. Kita tunggu lagi sampai benar-benar dia itu menjadi sebuah konfirmasi di time frame 1 menit. Tapi setidaknya di time frame 5 menit kita sudah mengantongi bahwa di sini lahir resisten. Dan di sini ada sebuah support. Ya. Tren lagi naik juga di time frame 5 menit, lagi kuat naik ya. Candle yang dilahirkan oleh candle seller ini, candlenya hanya sebatas koreksi. Secara body dia itu lemah ya, secara body dia itu lemah, berarti masih ada kemungkinan untuk naik. Artinya ini adalah momen FTT, paham ya, ini adalah momen FTT. Nah kita kembali lagi ke time frame 1 menit. Nah bener kan, membuat support tidak bisa menembus support ini ya, paham ya. Ini sudah membuat support, tidak bisa menembus support ini. Ini informasinya ke bawah. Ya. Nah, ketika sudah seperti ini, di sini ada sebuah resisten yang secara informasi harga dia tidak sempurna. Ya. Secara informasi harga tidak sempurna. Di time frame 5 menitnya ya, secara body candle ini kuat, membentuk sebuah support untuk kenaikan, berhasil mengalahkan ataupun menembus sebuah resisten sebelumnya. Oke ya, dia sudah itu, saya akan open posisi buy ketika dia turun. Paham ya? Jadi cara-cara kita mengenali resisten ataupun support itu sempurna tidak sempurna daripada mana candle yang sudah terbentuk itu sudah membuat suatu resisten loh Bang. Itu kuat enggaknya itu pertama informasi dari candle yang membentuk sebuah support ataupun resisten itu searah enggak. Terus kita mencari dukungan apa? Tren. Terus yang ketiga apa? Kita mencari informasi dari candle itu secara body itu kokoh apa enggak ya, paham ya. Selanjutnya yang cari lagi apa Bang? Ketika dia membuat suatu resisten ya, kita cari ketika dia itu terkonfirmasi turun dia sampai mana ya, kita harus cari tahu support yang akan ditujunya, paham ya, support yang akan ditujunya. Ketika turun dia akan menuju support, ketika naik dia akan menuju resisten sebelumnya yang sudah terbentuk. Jadi kita harus paham, ketika tren itu sedang turun berarti dia lagi mencari harga terendahnya, ketika dia naik lagi mencari harga tertingginya ya, paham ya. Jadi itu ya, kalau saya untuk menentukan sebuah support ataupun resisten seperti itu. Poin yang pertama, resisten kuat dan enggaknya itu saya analisa dari informasi dari candle yang membentuk support ataupun resisten. Ya pastinya kalau terbentuk support ataupun resisten pasti candle itu dua ya, merah sama hijau kan, seller sama buyer, dan informasinya itu searah enggak. Terus yang kedua apa Bang? Tren itu lagi kemana?
Yang ketiga apa bang? Yang ketiga kita harus bandingkan body candle sebelumnya itu bagaimana. Ada history reversal ataupun history FTT-nya enggak. Terus selanjutnya apa bang? Nah selanjutnya kita cari kemana dia akan menjalankan support ataupun resisten itu, sampai mana gitu kan. Nah contohnya ini lahir resisten ya, secara informasi dia lemah untuk membuat keputusan ataupun perintah turun ya. Secara informasi kedua candle ini dia lemah, resisten ini tidak kuat ya. Terus kita lihat lagi tren lagi naik, satu poin adalah kenaikan, artinya ada poin FTT-nya ya, ada poin FTT-nya. Terus apalagi tadi satu informasi, yang kedua tren ya, secara tren dia lagi kenaikan, berarti kita tunggu. Terus yang ketiga, kemana sebetulnya ini, sampai mana dia akan melaksanakan perintah sebuah resistennya. Apa cuma sampai di sini terus dia naik? Ternyata belum, ternyata dia lagi mencari ini, tapi nggak nyampe sini sudah ditolak oleh si buyer ya. Saya open posisi di sini ya tadi ya. Nah saya melihat time frame di 5 menitnya itu, mencari dukungan di 5 menitnya itu baru terjadi support ya, baru terjadi support, dan candle hijau yang dilahirkan secara body kekuatannya luar biasa dan menembus resisten sebelumnya. Maka di time frame 1 menit itu saya sangat yakin bahwa dia akan naik dalam 3 menit ke depan. Paham ya? Nah ini kita menggunakan momen batalnya sebuah reversal ya, yang tadinya dia mau yang tadinya dia itu mau reversal untuk turun, tapi di sini dibatalkan. Akhirnya ketiga candle ini hanya sebuah koreksi, ataupun dia ngambil napas dulu, dia ngambil harga, ngambil pondasi untuk dia naik. Nah, analisanya seperti itu ya kurang lebih ya. Jadi kita harus paham support, resisten kuat apa enggaknya ditentukan daripada mana. Saya ulangin lagi ya. Yang pertama, support dan resisten kuat enggaknya, informasi kedua candle itu kemana, searah enggak ya. Satu, informasi yang dibawa daripada kedua candle itu. Yang kedua, tren ya. Yang ketiga lupa lagi ya Allah. Yang ketiga, kita harus bisa memperhitungkan ya, body itu bagaimana history-nya ya, history-nya bagaimana ya. Itu yang ketiga. Terus yang keempat itu dia mau kemana dan sampai mana. Kalau dia itu membuat sebuah resisten, berarti dia itu mencari support, dan kita cari tahu support sebelumnya itu bagaimana ya. Jadi itu ya poin-poinnya. Oke, ini part yang pertama ya, untuk menentukan suatu resisten ataupun support dia kuat enggaknya. Ini part yang pertama ya. Nanti saya akan buat yang kedua, yang ketiga, sampai bisa ya, sampai semua itu paham lah. Artinya saya membagikan ilmu itu memang sengaja ya, nggak setengah-setengah saya bagikan. Memang apa yang ada pada saya itu akan saya bagikan ya. Jadi tolong saya mohon dukungannya, supportnya, supaya channel ini dapat berkembang ya. Saya nggak meminta apa-apa, saya nggak meminta membayar saya untuk mengedukasi, enggak. Saya
hanya ikhlas bersedekah ilmu ya, bahwa ini ilmu yang saya punya. Karena saya dulu pernah merasa bahwa ketika saya belum bisa apa-apa, belum bisa trading, saya ikut sebuah kelas tapi ternyata zonk. Kelas berbayar ya, zonk, nggak bisa apa-apa saya. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar sendiri dengan prinsip orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Ya, itu. Jadi mohon dukanya, tinggalkan komen. Jika ingin ada sesuatu yang ingin dipertanyakan, silahkan tinggalkan komen. Dan saya walaupun subscribe ataupun komen ataupun viewer dari video saya ini belum seberapa, tapi saya akan berusaha lah. Saya akan rajin mengupload video-video. Dan ini ada yang request ya, ada 2 request, Bang, tolong sih next time bahwa buat video itu WD ya, buat video edukasi, bukan edukasi ya, tapi WD-nya gitu kan. Nah, kita kalau ingin belajar, saya ulangi lagi ya, kita kalau ingin belajar jangan pernah melihat saldo daripada orang. Kita jangan terobsesi melihat ini akun demo, akun real sih. Nah, kita jangan, tapi kita serap ilmunya. Mau akun demo, mau akun real, kita serap ilmunya. Ketika ilmu kita sudah serap, sudah paham semua ya, ketika kita terjun ke dunia real, itu bisa dikatakan belum sepenuhnya ya, belum sepenuhnya bisa sebagai trader. Karena apa? Ketika kita terjun ke dunia real, walaupun kita ilmu sudah tinggi, masih ada deg-degan di hati ya, di jantung kita masih deg-degan kencang ketika kita open posisi. Nah, dari situlah psikologis trading kita itu diuji. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang trader, itu nggak cuma strategi, tapi mental, emosi, kesabaran, psikologis kita itu perlu kita perlu kita didik lah ya, perlu kita didik supaya terbiasa ya. Dan semua trader pasti pernah mengalami loss, bahkan kerugian. Semua trader bohong kalau langsung dia terjun ke dunia trading terus tiba-tiba sampai dia punya uang segini banyak, nggak pernah dia gagal, bohong ya. Contohnya si A ini sekarang menjadi trader yang profesional. Ceritain ketika dia itu belum menjadi trader profesional, ataupun ceritain bagaimana pengalaman pahitnya, jangan pengalaman manisnya, pengalaman pahit ya. Itu. Jadi itu saja ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi mohon dukungannya dan tinggalkan komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.